Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, dalam masa biasa yang ke-10. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami dalam diri Yesus Putramu terkasih. Semoga kami Kau curai rohnya, agar kami mengimani Engkau dan saling menaruh cinta kasih satu sama lain. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seseorang yang sungguh-sungguh dalam beriman tidak akan mendua hatinya. Namun manusia acap kali jatuh dalam kecenderungan untuk mengabdi kepada dua tuan. Inilah juga yang dipertanyakan oleh Nabi Elia kepada orang-orang Israel yang beribadat kepada Tuhan dan Baal. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Mereka tak menyahut. Mereka baru bertobat ketika api Tuhan menyambar persembahan yang disediakan Elia hingga habis. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Yesus, kesetiaan dan keteguhan untuk melaksanakan seluruh ajaran Taurat haruslah terjadi dahulu. Sebab ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Memahami ajaran-ajaran Yesus menuntut semangat untuk melakukan lebih dahulu apa yang baik bagi manusia. Dan dari situ orang akan menemukan penyempurnaan kehendak Allah dalam kerjaan surga yang diwartakan Yesus.
beriman kepada Kristus berarti masuk dalam penghayatan akan hukum kasih-Nya. Mematuhi hukum kasih berarti pula tak mendua hati atau menoleh ke belakang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang setia tak akan mendua hatinya. Namun kita seringkali tak setia pada iman yang diyakini. Mestinya ajaran Yesus sudah cukup sebagai pegangan utama yang mengantar kepada keselamatan sejati dalam kerajaan Allah. Karena itu perlu kita memurnikan kembali motivasi serta sikap hati dalam menghayati dan melaksanakan ajaran Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam pewartaannya Yesus tidak mengubah Taurat yang sudah ada. Apa yang dilakukannya adalah mengembalikan Taurat, hukum dan peraturan pada kedudukannya yang benar, dan sekaligus menggenapi nubuat di dalamnya. Penggenapan itu juga terjadi jika orang tidak hanya memperhatikan rumusan yang ada, tetapi juga memelihara roh dan semangat yang ada di balik setiap rumusan hukum tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang justru membanggakan kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, mari dalam seluruh kehidupan kita dengan setia melaksanakan segala perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita, bukan karena didasarkan pada rasa takut. Apabila tidak melaksanakan perintah Tuhan itu, maka akan mendapat hukuman. Tetapi kita melaksanakan segala perintah Tuhan dengan segala sukacita, senang hati, penuh syukur, karena kita sungguh menyadari bahwa dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu, maka perintah-perintah Tuhan itu, hukum-hukum itu akan menjadi sarana bagi kita untuk berjumpa dengan Dia, Sang Sumber segala hukum, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dialah hukum tertinggi, hukum belas kasih yang maha sempurna, yang menawarkan keselamatan kepada setiap orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga pada renungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.